Halo, selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Antonius Bercerita. Channel yang saat ini berbicara tentang cara mengelola keuangan pribadi atau cara mengelola keuangan rumah tangga pribadi saya khususnya. Kawan-kawan pemerhati cara mengelola keuangan, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang cara mengelola keuangan pribadi untuk membangun rumah. Dalam cara mengelola keuangan untuk membangun rumah, prinsip dasar yang saya gunakan dari pengalaman saya ialah seperti yang sudah tertulis di buku itu. Prinsip dasarnya, uang yang sudah direncanakan untuk membangun rumah itu jangan diutak-atik. Sekali lagi, prinsip dasar yang digunakan adalah kalau kita ingin membangun rumah, uang yang sudah direncanakan untuk membangun rumah itu jangan diutak-atik. Nah, sebagaimana yang saya berikan garis merah ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita memiliki budget untuk membangun rumah itu 60 juta rupiah. Maka bagaimana cara mengelola keuangan dari nominal 60 juta rupiah ini untuk membangun rumah? Ketika akan membangun rumah pasti ada hal-hal yang direncanakan. Saya anggap bahwa dari 60 juta rupiah ini kita merencanakan 3 hal. Pertama, untuk keperluan bangunan. Yang kedua, untuk ongkos tukang. Dan yang ketiga adalah konsumsi atau rokok tukang lah. Dikira-kira seperti ini misalnya. Untuk keperluan bangunan, itu setelah kita hitung-hitung dengan bertanya sana-sini, termasuk juga sudah cek harga, keperluan bahan-bahan bangunan, ada batu bata, semen, pasir, koral, besi, dan lain sebagainya. Itu kita total sekitar 37 juta rupiah. Kemudian ongkos tukang setelah kita kalkulasi misalnya itu sekitar 20 juta rupiah. Dan direncanakan untuk konsumsi, makan, snack, dan rokok tukang itu 3 juta rupiah. Maka dari sini akan genap totalnya adalah 60 juta rupiah. Nah, ini kawan-kawan, dalam cara mengelola keuangan, ketika sudah direncanakan 3 hal seperti ini dengan budgetnya yang 60 juta rupiah, karena ini budget kecil ya saya anggap, maka rumus untuk realisasinya adalah tidak boleh lebih dari budget. Tidak boleh dari 60 juta rupiah. Apakah ini bisa? Dari pengalaman saya bisa. Mengapa bisa? Karena kembali ke prinsip dasar. Uang yang sudah direncanakan jangan diutak-atik. Ketika kita merencanakan untuk keperluan bangunan dengan nominal 37 juta rupiah, maka uang 37 juta rupiah itu khusus untuk membeli keperluan bangunan seperti semen, batu bata, koral, lalu batu kali, besi, dan lain sebagainya. Mengapa tidak boleh diutak-atik? Karena ketika diutak-atik, maka nanti perhitungannya sudah akan berubah. Rumus dasar, uang yang sudah direncanakan jangan diutak-atik. Ini harus menjadi prinsip yang utama. Karena kalau tidak, nanti yang terjadi akan
pembengkakan di luar 60 juta rupiah ini. Ini dari pengalaman saya. Nah, maka misalnya seperti ini contoh realnya. Untuk keperluan bangunan, hari itu kita membeli besi seharga Rp980.000. Kemudian kita membawa uang kan 1 juta. Tentu masih ada sisa sekitar Rp20.000. Uang Rp20.000 itulah yang biasanya akan menghancurkan rencana kita ketika tidak kembali ke prinsip dasar. Maka ketika misalnya kita membeli besi dengan harga Rp980.000 dan membawa uang sejumlah 1 juta, yang tentu masih ada sisa Rp20.000, uang Rp20.000 itu kembalikan ke gabungan dari uang untuk perencanaan keperluan bangunan. Jangan digunakan untuk misalnya membeli jajan, membeli rokok, membeli apapun lah. Karena ketika itu sudah digunakan untuk membeli yang lain, maka perencanaan akan gagal. Hari ini kita mengurangi 20.000. Karena anggap saja 1 juta masih sisa 20.000, saya kurangilah 20.000-nya. Besoknya lagi ketika belanja keperluan bangunan lagi, masih ada sisa uang lagi. Dari keperluan itu kita buat bukan sesuai rencana keperluan bangunan, maka tentu yang direncanakan 37 juta rupiah ini nanti tidak akan genap 37 juta rupiah. Itulah yang saya maksudkan di sini kawan-kawan, dalam cara mengelola keuangan. Dalam prinsip dasarnya, uang yang sudah direncanakan jangan diutak-atik. Begitupun untuk ongkos tukang. Begitupun untuk konsumsi dan rokok tukang. Ini karena sudah dikalkulasi sedemikian rupa, meskipun di situ ada sisa, jangan digunakan untuk yang lain dulu sebelum pembangunan rumah berhasil. Nah, ini kawan-kawan pengalaman saya dalam cara mengelola keuangan untuk membangun rumah yang saya terapkan. Saya dulu bisa membangun rumah hanya dengan modal 40 juta rupiah. Ya, prinsip yang saya gunakan seperti ini. Apa yang uang yang sudah direncanakan untuk itu tidak boleh diutak-atik untuk yang lain. Karena budget untuk bangunan itu biasanya sudah kita rencanakan secara matang. Ya, kawan-kawan, demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Saya hanya membagikan dari pengalaman atas apa yang saya mengerti, saya ketahui, dan saya alami dari kehidupan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kalau tidak berkenan. Salam untuk keluarga Anda serta seluruh orang-orang yang Anda cintai serta mencintai Anda. Terima kasih.